Haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, saya Trivena Claudia Pansariang, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Roma Murid Kristus, semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang sangat relevan dengan kehidupan seorang hamba Tuhan, yaitu tentang hamba Tuhan dan disiplin diri. Dalam konteks spiritualitas, disiplin diri ini merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan, apalagi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Disiplin diri sangat penting untuk dikembangkan agar kita dapat hidup sesuai dengan panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Apa yang dimaksud dengan disiplin diri? Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, mengikuti aturan dan menjaga keteraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu disiplin diri ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Satu alasan mengapa disiplin diri ini sangat penting bagi seorang hamba Tuhan, karena disiplin diri membantu hamba Tuhan mempertahankan atau menjaga integritasnya. Ini akan membantu kita dalam mencapai tujuan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas, dan membangun kemandirian serta membentuk karakter kita dan integritas kita. Nah, ketika kita memiliki disiplin diri yang baik, maka kita dapat mengendalikan perilaku dan mengikuti aturan serta menjaga keteraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, disiplin sangat penting dalam kehidupan semua orang, tidak hanya bagi seorang hamba Tuhan saja. Disiplin akan membantu kita dalam mencapai tujuan, dalam meningkatkan kualitas hidup, dan membentuk karakter serta menjaga integritas kita. Ketika kita memiliki disiplin diri yang baik, maka kita dapat mengendalikan diri kita dalam perilaku kita, terhadap perilaku kita. Nah, kita juga dapat menjaga keteraturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Disiplin adalah pengendalian diri. To train yourself, do something by controlling your behavior, yang artinya melatih diri untuk melakukan sesuatu melalui pengendalian diri. Kemudian, bagaimana cara supaya kita dapat mendisiplinkan diri kita? Yang pertama, kita akan belajar dari 3 tokoh Alkitab yang patut kita teladani, yang menjadi dasar Alkitab tentang disiplin diri. Yang pertama, kita belajar dari Daniel. Disiplin rohani yang dimiliki oleh Daniel adalah berdoa 3 kali dalam sehari, kita tahu bersama, dan itu kita bisa lihat dalam Daniel 6 ayat 10. Nah, yang berikutnya adalah belajar dari Paulus. Disiplin rohani yang berikutnya adalah melayani sampai akhir. Paulus memberikan teladan bagi kita sebagai hamba Tuhan. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses karena dia adalah seorang yang disiplin dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Kemudian selanjutnya kita bisa belajar dari Yesus, di mana di dalam Markus 1 ayatnya yang ke-35 firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, di sini kita melihat Yesus sendiri sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, di mana kita harus belajar untuk disiplin. Disiplin yang Yesus lakukan di sini adalah dalam hal berdoa. Dari ayat ini kita bisa belajar sebagai hamba Tuhan, kita harus melatih diri kita supaya memiliki kebiasaan-kebiasaan rohani ini, yaitu berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, dan kita harus melakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan. Nah, 3 tokoh Alkitab yang sudah saya sebutkan tadi menjadi inspirasi bagi kita hamba-hamba Tuhan, bahwa pentingnya disiplin diri ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk pada mengapa harus mendisiplinkan diri. Yang pertama karena basic need atau kebutuhan pokok. Nah,
Mengontrol need ini atau kebutuhan ini supaya agar tidak menjadi hawa nafsu. Kemudian yang kedua yaitu self actualization yang artinya aktualisasi diri. Ini merupakan puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Nah, hal ini ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari dan memanfaatkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Yang berikutnya adalah esteem. Esteem ini adalah menghargai diri kita sendiri, mengeluarkan rasa tidak nyaman yang ada dalam diri kita. Tidak perlu merasa dendam dan kita bisa menerima realita hidup bahwa terkadang hidup ini bisa menjadi tidak adil. Melakukan beragam kegiatan untuk diri sendiri, bahkan kebiasaan buruk atau pengalaman buruk yang selalu tersimpan di hati atau di pikiran seperti trauma, dendam, tidak mau mengampuni, malas, acuh tak acuh akan sulit menghargai orang lain. Nah, jadi di sini seseorang harus membiasakan diri dan menghargai orang lain, dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah love atau mencintai dan dicintai. Nah, di sini mencintai berarti seseorang menerima orang lain apa adanya tanpa menilai bahwa ia kurang baik dan tidak mengharapkan orang lain berubah agar menjadi lebih baik. Sedangkan dicintai di sini adalah suatu keadaan yang membuat orang lain mencurahkan perhatiannya pada diri kita. Mereka akan berusaha tampil menawan di hadapan kita untuk memperoleh simpati dari kita dan selalu sepenuh dan setulus hati memberikan kebahagiaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah safety atau keamanan. Keamanan di mana keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan dan kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah fisiologi, di mana ini berupa makan, tinggal, berpakaian, tidur, reproduksi, dan lain-lain. Dan ini semua sumbernya ada, dan ini semua merupakan kebutuhan bagi kita semua supaya manusia itu menjadi makhluk yang survive atau berbudaya, beretika, bermoral, bermartabat. Dan itu kita bisa lihat dalam Amsal 23 ayat 21. Di sana firman Tuhan berkata, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk pada alasan mengapa mendisiplinkan diri, yaitu supaya kita mengupgrade potensi diri kita menjadi kecakapan diri. Nah, kita harus memiliki potensi atau skill. Life skill merupakan kecakapan hidup, sedangkan mind skill merupakan kecakapan utama seperti kecakapan untuk berkhotbah, mengajar, public speaking. Kemudian yang berikutnya adalah additional skill yang artinya kecakapan tambahan. Nah, kita bisa lihat dalam Amsal 22 ayat yang ke-29. Di sana firman Tuhan berkata, cakap di hadapan raja. Alasan mendisiplinkan diri yang ketiga adalah menjaga konsistensi dan kualitas hidup serta pelayanan. Ini merupakan hal yang sangat penting. Dari kelima hal yang telah saya sebutkan tadi, alasan mengapa kita harus mendisiplinkan diri itu merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Nah, mentalitas seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan adalah mentalitas yang harus disiplin. Di akhir video ini, mari sama-sama saya mengajak sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus memiliki mentalitas yaitu mendisiplinkan diri, yaitu mentalitas yang disiplin diri. Nah, kita dapat belajar dari kisah Elisa dalam Alkitab tentang pentingnya ketaatan dan disiplin sebagai hamba Tuhan. Elisa adalah seorang nabi yang melayani Tuhan dengan setia dan patuh. Dia menunjukkan ketaatan dan disiplin dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Sekianlah penjelasan dari saya. Kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.